Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kuliner Febi yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat, rahmat, dan karunia Allah kita dapat dipertemukan di bulan suci yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Sholawat beriring salam hendaknya selalu kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, dan kita semua yang insya Allah menjadi pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat kuliner Febi yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Hidup Sederhana di Era Digitalisasi. Setidaknya ada 3 poin di dalam materi ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama, era digitalisasi. Yang kedua, hidup sederhana. Dan yang ketiga, tips menjalani hidup sederhana era digitalisasi. Yang pertama, era digitalisasi. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita saat ini sudah sangat dimudahkan dengan adanya digitalisasi. Semua layanan, baik pendidikan, layanan kesehatan, itu semuanya sudah serba digital. Bahkan juga kita tahu sekarang ini sudah sangat mudah untuk kita berbelanja hanya dengan satu aplikasi saja. Dulu dosen ataupun mahasiswa itu mengajar hanya menggunakan kapur dan papan tulis. Tetapi di era sekarang ini, era digital ini, kita semua sudah sangat dimudahkan. Hanya dengan menggunakan handphone ataupun laptop kita sudah bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. Apalagi di masa pandemi ini kita tahu bahwa semua kita harus melakukan serba online. Kita mengajar online, mahasiswa itu mengumpulkan tugas juga online, dan semua hal itu sudah dilakukan secara online. Nah, tetapi juga hal itu jangan sampai membuat kita lupa. Apalagi nih ibu-ibu ya, ibu-ibu atau mahasiswi-mahasiswi yang biasanya itu sibuk berbelanja di pasar ya, itu membeli baju dan segala macam ya. Tapi sekarang ini sudah dimudahkan dengan satu aplikasi, akhirnya lupa, akhirnya boros. Nah, itu yang kita jangan sampai terjadi di kita. Jangan sampai kita menjadi berperilaku konsumtif. Kita lupa dan kita menjadi boros. Karena hal itu sangat dibenci oleh Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, potongan surat Al-Isra ayat 26. Yaitu, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubazzir tabzira. Artinya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ayat itu mengingatkan kita bahwasannya jangan sampai kita menjadi orang yang boros. Poin kedua adalah hidup sederhana. Apa sih hidup sederhana? Hidup sederhana itu adalah hidup dengan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kita dilarang oleh Allah bermegah-megahan. Kita tidak boleh bermegah-megahan. Kita tidak boleh membeli sesuatu yang sifatnya itu keinginan, bukan didasarkan kebutuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takasur ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Di sini ayat ini menyatakan bahwa jangan sampai kita melakukan yang namanya bermegah-megahan. Silahkan cukupi kebutuhan. Ingat, kebutuhan itu hanya 3. Yang pertama sandang, pangan, dan papan. Apabila 3 hal itu sudah tercukupi, maka sebaiknya kita, apabila kita diberikan kelebihan harta atau kekayaan, hendaknya kita bersedekah, bukan malah bermegah-megahan. Karena pada dasarnya bermegah-megahan itu hanya mau dinilai oleh orang lain. Kita hanya mau riya atau mau pamer saja kepada orang lain. Dan itu sejatinya sangat dilarang atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga atau poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tips bagaimana cara kita hidup sederhana di era digitalisasi.
Yang pertama itu bijak dalam berbelanja. Nih khususnya tadi ya, ibu-ibu atau perempuan ya, itu walaupun sudah dimudahkan dengan aplikasi ya, itu misalnya sambil tiduran bisa berbelanja, tetapi ingat kita juga harus bijak dalam berbelanja. Kita memprioritaskan mana yang menjadi skala prioritas kita, itu yang harus kita beli atau kita gunakan. Terus yang kedua, membuat anggaran setiap bulannya. Jadi setelah kita membuat skala prioritas, kita juga membuat anggaran setiap bulannya. Itu akan membuat kita lebih bisa hidup sederhana dan kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang ketiga, menjauhi berhutang. Apalagi mohon maaf ya, berhutang yang tujuannya itu untuk konsumtif, hindari itu. Kita harus berpikir bahwa kita di dunia ini hidup hanya sementara, yang kekal itu adalah di akhirat, sehingga apapun yang menjadi keinginan kita itu insya Allah kita kesampingkan. Kita hidup di dunia ini sebagai khalifah, itu tugasnya adalah ibadah, bukan untuk berbelanja atau bermegah-megahan atau berperilaku yang boros atau konsumtif tadi. Terus yang terakhir itu adalah disiplin dan menguatkan niat. Disiplin dengan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, kita disiplinkan diri dan kita niatkan bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah tujuannya untuk ibadah, sehingga insya Allah kita tidak yang namanya tadi perilaku boros ataupun konsumtif. Dan ingat, karena kita pengikutnya Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita juga berperilaku seperti beliau, sederhana dan bersahaja. Itu saja saya rasa materi saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, sahabat kuliner Febi, bahwasanya kita hidup itu secara sederhana saja. Kita hidup juga harus memikirkan akhirat. Jangan sampai kita lupa bahwasannya hidup kita itu yang kekal adalah di akhirat. Saya mohon maaf atas segala hilaf dan salah saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.